Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kedua pemain Inter tersebut diduga memaksa seorang pemuda untuk meninggalkan klub dengan cara menarik lengannya dan mengambil ponsel untuk memeriksanya. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita, Inter. Akan tetapi sebelumnya ada berita selingan dulu teman-teman. Ketika konten ini dibuat, ada berita yang sangat mencengangkan ya. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Jose Mourinho telah bersepakat dengan AS Roma untuk memutuskan kontrak. Gila, menurut gua ini disrespect sih, nggak menghormati sama sekali. Pelatih yang berhasil membawa AS Roma ke final bahkan mendapatkan gelar juara setelah sekian lama, malah dipecat ya teman-teman. Ya walaupun bahasanya adalah kesepakatan bersama untuk putus kontrak, tapi ini tetap aja sebetulnya karena Roma tidak puas dengan pencapaian AS Roma akhir-akhir ini. Menurut gua ini level disrespectnya, level tidak menghargainya, satu level di bawah ketika Leicester memecat Ranieri. Oke deh teman-teman, langsung aja yuk kita mulai berita yang pertama dari klub kesayangan kita. Ini benar-benar ya teman-teman, pemilik kita otaknya bisnis banget. Semua hal yang dibutuhkan oleh Inter dicariin sponsor ya. Sebelumnya kita udah dapat sponsor maskapai penerbangan ya, Qatar Airways. Jadi kalau berpergian kemana-mana ya mungkin nggak gratis tapi setidaknya harusnya diskon gede. Lalu yang kedua kita dapat sponsor apa lagi? Minuman, Gatorade. Lalu kita juga dapat sponsor buah. Lalu sponsor motor juga ada ya teman-teman, buat pergi ke warung depan rumah. Nah lalu sekarang kita nambah satu sponsor lagi teman-teman. Ini website resmi Inter mengatakan FC Internazionale Milano dan Tsunami Nutrition mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian yang akan menjadikan perusahaan terkemuka di sektor suplemen makanan dan nutrisi ini menjadi pemasok suplemen nutrisi resmi klub Nerazzurri untuk 2 musim mendatang. Wah gokil teman-teman, sekarang vitaminnya pemain-pemain Inter sudah mendapatkan sponsor. Ya udahlah, pokoknya sehat-sehat terus ya orang baik. Kemudian lanjut berita yang kedua, Tuttosport mengatakan bahwa klub-klub di Arab Saudi masih terus percaya bahwa penolakan berulang kali yang diterima dari Alexis Sanchez akan berubah dalam beberapa minggu terakhir menjelang bursa transfer musim dingin ditutup. Saat ini menjelang pertandingan Piala Super di Arab Saudi, Tuttosport mengatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Alexis Sanchez untuk memilih. Menurut gua ini logis banget sih teman-teman. Alexis Sanchez sengaja tidak melakukan negosiasi kontrak ya sebelum final Piala Super, karena andai saja dia saat ini sedang melakukan negosiasi transfer, Inter pasti tidak akan memainkan. Jadi Alexis Sanchez sedang mengintip peluang main di final Piala Super dan menambah 1 gelar juara lagi di CV-nya. Kemudian lanjut berita yang ketiga, kita beralih ke penghargaan pemain dan pelatih terbaik FIFA yang pemenangnya ditentukan oleh voting para jurnalis, pemain dan pelatih tim nasional. Di luar dugaan teman-teman, Simone Inzaghi cukup banyak juga yang memilih, masuk 3 besar loh, di bawahnya Guardiola dan Spalletti. Yang memilih Inzaghi ada 11 voters, dia sama nih dengan Xavi Hernandez. Akan tetapi teman-teman, ini yang menarik nih, Romelu Lukaku sebagai perwakilan kapten timnas Belgia, dia tidak memilih Simone Inzaghi sama sekali. 3 pelatih yang dia pilih adalah pertama Pep Guardiola, kedua Xavi Hernandez, dan yang ketiga adalah Luciano Spalletti. Gila ya teman-teman, Lukaku tidak memilih Simone Inzaghi, bahkan lebih memilih Xavi Hernandez. Kalau teman-teman ingat, musim lalu Simone Inzaghi berhasil mengalahkan Barcelonanya Xavi Hernandez ya, tanpa bantuan Lukaku sama sekali. Sekarang Lukaku malah milih Xavi Hernandez di peringkat 2. Nggak ngotak. Lalu selain Romelu Lukaku, ini ada Hakan Çalhanoğlu yang juga ikut memilih ya. Dia adalah kapten timnas Turki. Hakan Çalhanoğlu memilih Simone Inzaghi, Pep Guardiola, kemudian Luciano Spalletti.
Kemudian ada Milan Skriniar, teman-teman. Dia kapten timnas Slovakia. Dia milih yang pertama adalah Luciano Spalletti, yang kedua Pep Guardiola, dan yang ketiga adalah Simone Inzaghi. Kalau pilihannya Skriniar menurut gue cukup masuk akal sih. Dia menempatkan Spalletti ada di atas Inzaghi. Ya pertama karena jelas Spalletti membawa Napoli juara, dan yang kedua si Skriniar kan juga dibesarkan oleh Spalletti ya ketika di Inter. Lalu pemain lainnya yang ada kaitannya dengan Inter adalah Edin Dzeko ya teman-teman. Dia memilih Pep Guardiola, Simone Inzaghi, dan Luciano Spalletti. Kemudian selain penghargaan pelatih terbaik, ada penghargaan untuk pemain terbaik. Yang menang adalah Messi. Nah, yang menarik di nomor 11 ada Marcelo Brozovic, teman-teman. Tidak ada Lautaro Martinez, tidak ada Barella. Lalu selain itu di penghargaan kiper terbaik nomor 5 ada Onana. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silahkan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Oke, kemudian kita lanjut ke berita berikutnya terkait Calcio Mercato. Stefano Sensi selangkah lagi pindah ke Leicester. Sekarang statusnya adalah standby karena Leicester harus menjual pemain dulu ya, baru bisa merekrut Stefano Sensi. Inter sendiri membandrol Sensi di harga 2-3 juta. Yang bikin menarik, kok bisa-bisanya Sensi tertarik ya pindah ke Leicester, tim yang saat ini sedang berlaga di kasta kedua Liga Inggris, padahal bisa aja dia main di Serie A. Ternyata karena pelatihnya Leicester adalah Enzo Maresca ya, orang Italia, mantan pemain Juventus. Dan saat ini Leicester sendiri juga lagi unggul jauh di papan klasemen sehingga punya peluang besar promosi di musim depan. Lalu terkait Calcio Mercato, ini ada berita yang sangat menarik, tapi untuk musim depan, Di Marzio, pakar transfer dari Sky Sport, mengatakan dalam beberapa minggu ke depan Inter akan menyepakati prakontrak dengan Taremi dan Zielinski untuk pindah dengan status free agent di musim depan. Di sini ditegaskan bahwa Inter tidak ingin kasus Thiago Jallo kembali terulang ya, yaitu Inter bersepakat dengan sang pemain di luar bursa transfer dan kesepakatannya cuma personal. Sehingga ketika bursa transfer akhirnya dibuka, itu kesepakatan antara Inter dan Jallo dianggap bukan kesepakatan formal ya, dan mengakibatkan ketika ada klub lain datang, dalam hal ini Juventus, menawarkan gaji lebih besar ke Thiago Jallo, ya udah dengan senang hati Thiago Jallo menerima ya tawaran lebih besar dan tidak ada konsekuensi apa-apa antara hubungan Inter dan Thiago Jallo. Karena ya memang kesepakatannya informal, cuman personal biasa aja. Nah, Inter tidak ingin hal ini terulang ya, sehingga akan mengikat prakontrak dengan Taremi dan Zielinski. Untuk Zielinski sendiri teman-teman, Gazeta mengatakan bahwa kesepakatan antara Inter dan Zielinski telah selesai. Yang kurang hanyalah tanda tangan dari sang pemain, yang tinggal menunggu waktu saja. Pemain internasional Polandia ini telah menolak setiap tawaran yang diterimanya demi bergabung bersama Inter. Mantap. Lalu terkait Taremi, Gazeta mengatakan pekan lalu manajemen Inter telah bertemu dengan rombongan perwakilan Taremi untuk membahas status bebas transfer di musim panas nanti. Inter telah menawarkan kontrak selama 3 tahun ke depan dengan gaji 3 juta per tahun, dengan opsi untuk bisa saling mengakhiri kontrak setelah tahun kedua. Kemudian lanjut berita yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Ini berita yang sangat amat tidak sedap. 2 pemain Inter dilaporkan terkena tuntutan hukum atas dugaan pelanggaran privasi dan ancaman. Ini gue bacain aja ya teman-teman beritanya. Terdapat 2 pemain Inter yang digugat atas dugaan pelanggaran privasi setelah mengancam dan mengusir pengunjung sebuah klub malam pada 6 Januari 2024 karena sang pemain Inter merasa dirinya telah direkam tanpa izin. Ini menurut media bernama Corriere del Veneto melaporkan bahwa kedua pemain Inter tersebut merasa sangat yakin bahwa mereka telah difoto dan difilmkan secara pribadi oleh orang tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi pada malam hari 6 Januari 2024 dalam sebuah pesta pribadi yang dihadiri banyak pemain sepak bola, termasuk pemain Inter dan Verona, karena kedua tim tersebut baru saja saling berhadapan. Kedua pemain Inter tersebut diduga memaksa seorang pemuda untuk meninggalkan klub dengan cara menarik lengannya dan mengambil ponsel untuk memeriksanya. Kemudian sang pemain Inter memeriksa galeri kamera ponsel pribadi dan sosial media untuk memastikan tidak ada foto atau video para pemain.
Salah satu dari dua pemain Inter yang saat ini masih belum bisa dikonfirmasi dikabarkan adalah penyerang dari Austria, Marco Arnautovic. Kemudian di sini dituliskan pemuda Friulian itu merasa telah dilanggar. Ini pemuda Friulian tuh maksudnya si pengunjung klub malam yang diusir ya. Dia berasal dari Friuli, dari Udinese. Merasa telah dilanggar dan kini menggugat melalui firma hukum di Udinese. Firma hukum tersebut mengklaim bahwa saat itu adalah pukul 4.15 pagi ketika kliennya hanya menggunakan senter ponsel untuk melihat tanda terima guna membayar minuman. Akan tetapi tiba-tiba seorang pria jangkung berambut pirang menanyakan apakah dia telah mengambil foto video para pemain sepak bola. Sang klien sudah menjawab tidak, namun sang pemain sepak bola tersebut tidak yakin dan kemudian saat itulah pria tersebut diseret keluar dari klub dan dipaksa untuk menyerahkan telepon genggamnya. Selain itu, sang pemuda mengaku diancam oleh para pemain lainnya. Laporan tersebut menunjukkan bahwa salah satu pemain mengatakan ke pria tersebut, "Kamu tahu apa yang terjadi bila kamu melawan saya?" Dan kemudian sang pemain tersebut bertanya, "Tim sepak bola apa yang Anda dukung?" Kemudian sang pemuda diminta untuk mengatakan Milan Merda, namun pemuda tersebut menolaknya. Sang firma hukum mengklaim bahwa insiden ini sudah dibawa ke Federasi Sepak Bola Italia FIGC. Aduh, kok ada-ada aja ya teman-teman berita kayak gini. Pertama, kalau berita ini benar, waduh, parah banget. Pemain sepak bola kan harus menghindari kehidupan malam. Apalagi ini Arnautovic yang mainnya jelek, bukan main di Inter, tapi kok malah pulang begadang jam 4 pagi. Dan yang kedua, sebetulnya bisa juga ini berita bohong sih. Berita yang sengaja dinaikin ya, berita hoax untuk mengganggu konsentrasi para pemain Inter. Karena kan sebentar lagi ada Piala Super dan Inter adalah kandidat kuat Scudetto. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan